Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Sesi Anasta dengan NIM 25029003 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya selesaikan pada tahap sebelumnya mengenai pendidikan berkualitas. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menentukan masa depan bangsa. Namun, Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses, mutu pembelajaran yang belum merata, serta keterbatasan fasilitas. Dalam konteks global, SDGs 4 menentukan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua. Karena itu, meningkatkan mutu pendidikan menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Latar belakang dari pembahasan ini adalah adanya kebutuhan untuk memahami dasar masalah yang muncul dalam topik ini. Masalah ini sering menimbulkan kebingungan dalam pemahaman maupun penerapannya, sehingga perlu dijelaskan secara lebih terarah. Melalui pembahasan ini, diharapkan pemahaman menjadi lebih jelas, tidak hanya bersifat teori tetapi juga relevan dengan kondisi yang ada. Pertanyaan mendasar yang pertama yaitu mengapa pendidikan berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam membangun sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Yang kedua, bagaimana kualitas guru berperan dalam menentukan mutu pembelajaran dan perkembangan karakter peserta didik. Pernyataan ini menjadi dasar kenapa topik ini penting dan menjadi arah dari pembahasan dalam artikel ini. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep pendidikan berkualitas serta faktor-faktor mempengaruhi penerapan seperti kualitas guru, kurikulum, sarana prasarana, lingkungan belajar, dan teknologi. Penulisan ini juga bertujuan menjelaskan tantangan pendidikan di Indonesia serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan berkualitas dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pendidikan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai. Siswa juga perlu dibentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis agar siap menghadapi kehidupan nyata. Yang kedua, peran guru. Guru adalah faktor kunci karena mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi dan membimbing siswa selama proses belajar. Selanjutnya, kurikulum relevan. Kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan siswa agar mereka siap menghadapi tantangan abad ke-21. Selanjutnya, teknologi pendidikan. Teknologi membantu memperluas akses dan membuat pembentukan pembelajaran lebih efektif, meski masih ada kendala seperti literasi digital dan kesenjangan fasilitas. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu sarana dan prasarana memadai. Fasilitas seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, dan juga perpustakaan sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif. Yang kedua, peran lingkungan, keluarga, dan sosial. Keluarga dan lingkungan sekitar berpengaruh besar terhadap motivasi, nilai, dan karakter siswa sehingga turut menentukan keberhasilan belajar. Selanjutnya, tantangan pendidikan. Pendidikan Indonesia masih menghadapi masalah seperti ketimpangan kualitas antar wilayah, kurangnya fasilitas, dan juga belum meratanya kompetisi guru. Kaitannya dengan SDGs 4, pendidikan berkualitas berhubungan langsung dengan SDGs 4 yang menentukan pentingnya pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa pendidikan berkualitas merupakan proses yang menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan penanaman nilai moral peserta didik. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru,
kurikulum yang relevan, pemanfaat teknologi, sarana dan prasarana yang memadai, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas masih berkaitan dengan kesenjangan mutu antar wilayah, keterbatasan fasilitas, dan ketidakmerataan kualitas pendidik. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan memerlukan kerjasama seluruh pihak agar dapat menghasilkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.